Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Data Sampel menggunakan statistika deskriptif dan statistika inferensial. Adapun makalah ini disusun oleh 4 orang, yaitu Saudari Linda Damayanti, Saudara Muhammad Syahril, saya sendiri, Saudara Muhammad Arif Ramadhani, Saudari Nur Hikmah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa sih pengertian statistika deskriptif? Statistika deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Informasi yang didapatkan yang berasal dari statistika deskriptif ini antara lain ukuran pemusatan data, ukuran penyebaran data, dan juga kecenderungan suatu gugus data. Yang B, pengertian statistika inferensial adalah metode yang digunakan untuk mengetahui populasi berdasarkan sampel data dengan menganalisis dan menginterpretasikan data menjadi sebuah kesimpulan. Statistika inferensial ini juga merupakan suatu rangkuman dari semua metode atau cara yang berkaitan dengan analisis sebagai data. Dari data yang telah disajikan di atas, kita dapat langsung mencari mean, modus, median, dan lain-lain. Ya, baik, saya akan menjelaskan tentang analisis statistik deskriptif. Nah, dari data di atas maka dapat diketahui setiap variabel memiliki rincian yang berbeda. Yang pertama ada jenis kelamin. Untuk jenis kelamin sendiri, data tersebut bisa kita ketahui sebagai berikut. Laki-laki sebanyak 123, perempuan sebanyak 101, total menjadi 224. Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin responden yang lebih banyak adalah berjenis kelamin laki-laki, yaitu sebanyak 123 responden. Yang kedua, ada pendidikan. Untuk jenjang pendidikan, dari data tersebut kita ketahui sebagai berikut. SD 156, SMP 37, SMA 19, universitas 12, totalnya ada 224. Dari data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa responden untuk jenjang pendidikan adalah jenjang pendidikan SD, yaitu sebanyak 156 responden. Yang ketiga, ada penggunaan telepon genggam. Untuk penggunaan telepon genggam, dari data tersebut dapat diketahui menggunakan atau sebanyak jumlah 98, tidak menggunakan 125, tidak diketahui 1. Totalnya menjadi 224. Dari data di atas, maka dapat kita ketahui bahwa responden untuk penggunaan telepon genggam adalah lebih banyak tidak menggunakan, yaitu sebanyak 125 responden. Yang keempat, pengoperasian komputer atau laptop. Untuk pengoperasian komputer atau laptop, dapat kita ketahui datanya sebagai berikut. Yang menggunakan sebanyak 31, tidak menggunakan 193, tidak diketahui 0. Total 224. Dari data di atas, maka dapat kita ketahui bahwa responden lebih banyak tidak menggunakan komputer, yaitu sebanyak 193 responden. 5. Tingkat pendapatan. Untuk tingkat pendapatan dari data tersebut kita ketahui sebagai berikut. Atas 197, menengah 22, bawah 5.
totalnya 224. Dari data di atas, maka dapat diketahui bahwa tingkat pendapatan dari responden adalah lebih banyak pada tingkat pendapatan atas, yaitu sebanyak 197 responden. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Ini yang B, analisis statistik interferensia. Yang pertama, uji rata-rata. Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut. HO sama dengan rata-rata usia, banyak anak, dan pendapatan bulanan. Dan HI sama dengan rata-rata usia, banyak anak, dan pendapat per bulanan berbeda. Dan ini sudah dicantumkan rumusnya. Jadi hasilnya sama dengan 16,41. Nah, sekarang kita cari uji SSB, dan juga dicantumkan sudah rumusnya. Jadi hasilnya sama dengan 24,879 4,4. Batu kita sekarang cari yang SSW-nya, itu sudah ada juga dicantumkan dengan rumusnya. Dan hasil SSW-nya itu 41.223,33. Yang keempat itu cari SST-nya, itu rumusnya itu STT itu sama dengan SSB tambah SSW. Nah, jadi hasil yang SSB sama SSW itu ditambahkan, jadi hasilnya itu 29,0017,37. Dan itu hasilnya semuanya dari uji rata-rata sampai uji SST itu hasilnya itu dibulatkan. Nah, yang kelima itu uji derajat bebas. Nah, uji derajat bebas itu N dikurang 1 itu dapat 67, itu karena 24 tambah 24 tambah 24 kan jumlah datanya itu 24. Kita kan cari 3, yaitu rata-rata usia, banyak anak, dan pendapat. Jadi hasilnya itu 672, dan rumusnya itu N dikurang 1. Jadi dikurang 1 sama dengan 671 di SDB SS-nya itu rumusnya N dikurang K. Nah, N-nya itu dari hasil yang tadi saya jelaskan. Karena kita dicari 3, berarti 224 dikurang tadi ada 3, jadi dikurang 3. Jadi hasilnya 669. Yang DB SSB itu K dikurang 1. Tadi kita carinya 3 kolom, dikurang 1 hasilnya 2. Oke, saya akan melanjutkan uji definisia rata-rata. Rumusnya MSB sama dengan SSB bagi DB SSB sama dengan yang tadi SB-nya kan 2487
794,4 dibagi yang tadi kita cari DSS-nya 2 sama dengan 1,243,97,2. Nah, habis itu kita lanjut lagi cari MSW. Itu rumusnya SSW bagi DB SSW itu sama dengan 41223,33 hasilnya tadi dibagi DB SSW-nya. DB-nya itu DB SSW itu 669, jadi sama dengan 61,62. Saya sekarang akan melanjutkan uji F. Kriteria uji F: jika F hitung lebih besar F tabel maka HO-nya ditolak. Jika F hitungnya kurang dari F tabel maka HO-nya diterima. Jadi situ ada rumusnya F hitung sama dengan MSP bagi MSW, jadi sama dengan 1243972 bagi 61,62, jadi hasilnya 2018,80. Dan sekarang kita ke tabel ANOVA dan itu sudah dicantumkan dengan tabel ANOVA-nya. Bisa dilihat di situ. Jadi di dalam penelitian ini digunakan tarif signifikan 5%. Jadi sama dengan 0,05. Oleh karena itu maka diperoleh F tabel sebagai berikut: DLF, DF2 sama dengan buka kurung 3 kurang 1 tutup kurung batu koma N kurang K tutup kurung. Jadi F tabelnya itu 3 buka kurung kan 3 kurang 1 batu tutup kurung batu 672 dikurang 3 tutup kurung, jadi hasilnya itu 2,669, jadi sama dengan 3 batu sama dengan 3,009. Jadi berdasarkan hasil uji F maka diperoleh F hitung lebih besar daripada F tabel atau 2018,8 lebih besar daripada 3,009, maka HO ditolak yang disembunyikan data usia data HO ditolak yang berbunyi rata-rata usia, banyak anak dan pendapatan per bulan sama. Kesimpulannya, statistika deskriptif merupakan suatu metode atau cara-cara yang digunakan untuk meringkas dan mendata dalam bentuk tabel, grafik, atau ringkasan, dan numerik data. Statistika deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Statistik deskriptif juga adalah bagian dari statistik yang paling mendasar yang tidak pernah bisa dipisahkan dalam analisis data. Dalam statistik deskriptif ada pencarian, rataan, median, modus, dan lain-lain. Statistika inferensia ini merupakan suatu rangkuman dari semua metode atau